Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu, terus nyata bagi kami semua. Pagi ini kami ada sebagaimana adanya menikmati hari baru karunia-Mu. Kami percaya bahwa semua ini boleh terjadi oleh karena anugerah Tuhan semata. Saat ini ya Tuhan, mengawali hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon sekiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh kami pahami dan terus kami lakukan dalam sepanjang hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Pengharapan, iman, dan kasih. Firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara hidup berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri sendiri, tetapi melayani kamu dan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Iman dan pengharapan, itu tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap orang mempunyai harapan. Dan untuk mewujudkan harapan itu, tentu kita membutuhkan doa dan kerja keras. Ya, berdoa dan bekerja. Pada saat harapan itu terjawab atau tercapai, maka di situ pasti ada kebanggaan. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini juga membahas tentang harapan. Harapan yang dibahas adalah harapan hidup baru dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya. Di ayat 3 merupakan ungkapan syukur Petrus kepada Allah karena Ia telah melahirkan mereka kembali pada suatu hidup yang penuh harapan. Dikatakan bahwa orang percaya dilahirkan kembali dan dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga hal itulah yang kemudian menjadi suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Dari kebanggaan itu mengajarkan kita untuk tetap kuat dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan menopang kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
menjadi kuat dan teguh dalam iman ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja adalah hal yang tidak mudah dan bahkan kadang tidak masuk akal ataupun dianggap keliru. Namun hal itulah merupakan suatu kebanggaan sebagai orang Kristen ketika ia mampu melewati setiap badai kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebanggaan yang melihat segala sesuatu sebagai cara Tuhan bekerja untuk semakin memurnikan iman dan senantiasa menghayati bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan tentu selama kita masih hidup, maka selama itu juga kita akan mengalami pergumulan hidup yang menuntut perjuangan. Nah, pagi ini kita belajar bahwa dalam kacamata iman Kristen, semua pergumulan merupakan cara Tuhan untuk membuat umatnya semakin teguh. Dan penting untuk selalu diingat bahwa iman Kristen dibangun atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, Bapak Ibu, sehingga dalam tuntunan Roh Kudus kita semakin dimampukan untuk memahami setiap firman-Nya, kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari satu dalam doa kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih waktu yang indah Tuhan beri bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon sekiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami, sehingga kami terus melakukannya dalam sepanjang hidup kami, terus menaruh harap hanya pada-Mu saja. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini, kami datang kepadamu berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Yang saat ini sedang bergumul karena sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang bergumul karena duka cita, kiranya Tuhan terus menghiburkan. Juga berdoa untuk orang tua yang sudah lansia. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan sukacita dalam masa tua, sehingga dalam masa tua nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan, kiranya Engkau senantiasa memberkati. Berdoa untuk segenap anak muda dan juga anak-anak dalam pertumbuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya terus memelihara mereka semua. Kami semua pada pagi yang indah ini, kami akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Mengawali hari ini kami mohon kepadamu, biarlah Engkau terus memberkati kami, sehingga hari ini menjadi bagian dari kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan, biarlah dalam hikmat-Mu mereka semua boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, ini kami yang datang kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.